sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Luar biasa, Pak Prabowo Subianto kembali bantu sepak bola Indonesia. Mantap pecinta sepak bola Indonesia, auto langsung pilih Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bikin kaget, jam pertandingan uji coba berubah dari 2 laga sebelumnya. Berlangsung tengah malam. Erick Thohir sebut laga kontra Iran jadi uji mental untuk para pemain timnas Indonesia. Tetap harus semangat, Garuda di dada. Pengakuan dan mengerikan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dinobatkan jadi tim paling muda di Piala Asia 2024. Luar biasa, Pak Prabowo Subianto kembali bantu sepak bola Indonesia. Mantap pecinta sepak bola Indonesia, auto langsung pilih Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Akademi Garuda Yaksa Mou dengan Aspire Academy Qatar. Mou ini dilakukan oleh pendiri Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa Prabowo Subianto dengan pihak Aspire yang juga turut disaksikan sejumlah petinggi PSSI. Penandatangan Mou dilakukan di sela-sela sesi latihan tim U20. Mereka yang hadir dari mulai Ketua Umum Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali, anggota Exco Arya Sinulinga, Sumarji, Sekjen Yunus Nusi, dan pelatih tim U20 Indra Syafri. Baru saja saya tanda tangan collaboration agreement dengan Nur Ivan Bravo dari Aspire Academy Qatar. Aspire Academy adalah akademi sepak bola yang terkemuka. Fasilitas bagus, hampir 19-20 tahun, dan mereka mengembangkan dan pembinaan sepak bola secara modern, kata Prabowo seusai tanda tangan kerjasama. Prabowo menilai Aspire Academy adalah salah satu pusat pelatihan sepak bola terkemuka dengan fasilitas yang sangat baik. Aspire Academy sudah beroperasi selama sekitar 20 tahun. Melalui kerjasama ini, Prabowo ingin mencontoh pola pengelolaan yang dilakukan Aspire untuk nantinya diterapkan di Garuda Yaksa. Erick Thohir mengatakan bahwa Prabowo adalah pribadi yang punya komitmen tinggi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Tidak banyak figur yang seperti beliau, ujar Erick. Erick pun memuji Prabowo yang sudah banyak membantu PSSI untuk memajukan persepak bolaan nasional. Karena tidak mungkin kami PSSI bekerja sendirian, kata Erick. Pernah juga kolaborasi ya antara Inter Milan dan Aspire. Ada laga uji coba juga lawan PSG ya. Jadi ya kerjasama ini akan jadi sesuatu yang bagus bagi Aspire dan Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya, ujar Erick. Erick paham untuk membentuk timnas Indonesia dengan para pemain berkualitas di dalamnya perlu waktu. Oleh karena itu, hal yang dilakukan Prabowo menurut Erick merupakan langkah yang tepat guna membantu memunculkan para pemain-pemain muda Indonesia berkualitas. Erick yakin sepak bola Indonesia ke depan bisa bangkit. Seperti halnya Qatar yang mulanya bukan dikenal sebagai negara sepak bola. Namun sekarang Qatar jadi salah satu negara yang mempunyai fasilitas lengkap dan pemain-pemain hebat di dalamnya. Bikin kaget, jam pertandingan uji coba berubah dari 2 laga sebelumnya. Berlangsung tengah malam. Ini jadwal resmi timnas Indonesia versus Iran di uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2024. Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan jadwal waktu jam pertandingan ini dan prediksi skor dari saya. Di sisi lain, terkait melawan Iran, Shin Tae-yong bisa kembali mengulang eksperimen di lini tengah saat melawan Libya pada laga kedua. Pelatih asal Korea Selatan itu bisa kembali memasang Ivar Jenner dan Justin Hubner di lini tengah saat melawan Iran. Pasalnya saat laga melawan Libya pada leg kedua, keduanya mampu tampil apik. Baik Ivar maupun Justin memiliki visi bermain yang apik, umpan keduanya juga akurat.
Tidak salah jika kedua pemain keturunan Indonesia Belanda itu bisa menjadi motor permainan tim. Sebenarnya posisi asli dari Justin Hubner ialah bek tengah, akan tetapi ia mampu menjawab tugas yang diberikan Shin Tae-yong saat laga melawan Libya sebagai gelandang bertahan. Di lini tengah, Justin dan Ivar bisa dibantu oleh dua sayap yakni Pratama Arhan dan Yakob Sayuri. Mereka akan menopang tiga pemain depan yang bisa diisi oleh Marcelino Ferdinand di kiri, Rafael Struijk di tengah, dan Sadil Ramdhani di kanan. Sementara itu, tiga bek di belakang kemungkinan diisi oleh Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Untuk posisi penjaga gawang kemungkinan dimiliki oleh Hernando Ari. Baiklah, kami akan informasikan soal jam pertandingan ini. Laga dimulai pada hari Rabu 10 Januari 2024 mulai setengah 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Al Rayyan Training Site Al Rayyan, Qatar. Saya prediksikan timnas Indonesia menang 3-1 versus Iran. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silakan komentarnya di bawah ya guys. Semoga timnas Indonesia bisa benar-benar memenangkan laga kali ini dan membungkam bacot sampah pembenci Shin Tae-yong. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Erick Thohir sebut laga kontra Iran jadi uji mental untuk para pemain timnas Indonesia. Tetap harus semangat Garuda di dada. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Doha, Qatar, Selasa. Laga itu menjadi uji coba terakhir sebelum Mark Klok dan kolega tampil pada Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut laga uji coba kontra Iran untuk menguatkan mental para pemain jelang tampil di Piala Asia 2023 nanti. Pasukan Shin Tae-yong pun diminta untuk memaksimalkan laga uji coba tersebut. Sekarang saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya memang sengaja memberikan lawan-lawan kuat untuk timnas Indonesia. Itu agar tim asuhan Shin Tae-yong tersebut matang untuk Piala Asia. Pertandingan ini modal penting sebelum timnas menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia, katanya. Erick Thohir mengatakan tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan timnas Indonesia dalam uji coba di Turki beberapa waktu lalu. Tim itu kalah 2 kali dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. 2 pertandingan uji coba sudah dihadapi timnas Indonesia. Meski bukan hasil yang kita inginkan, ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya, ucapnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Pengakuan dan mengerikan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dinobatkan jadi tim paling muda di Piala Asia 2024. Belakangan ini timnas Indonesia memang mendapatkan sorotan dari banyak pihak karena lebih banyak mengandalkan pemain muda. Ai Merah Putih merupakan satu-satunya tim di Piala Asia 2023 yang memiliki pemain dengan rata-rata usia di bawah 23 tahun atau tepatnya 22,5 tahun. Memang secara keseluruhan kami sudah melakukan regenerasi, ujar Shin Tae-yong. Jadi saya yakin sepak bola Indonesia pasti bisa berkembang jika kami mampu berprestasi di Piala Asia ini dengan pemain-pemain muda, tegasnya. Shin bahkan mengaku ingin bisa mengembangkan dan membuat prestasi di Piala Asia 2023. Dia ingin bisa mencetak prestasi bersama pemain-pemain muda yang diboyongnya ke Qatar ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan dan membuat prestasi dengan pemain-pemain muda ini, tutur Shin Tae-yong.